Wah, Benny sedang berlari di tepi danau secepat mungkin. Dia tahu kalau dia berhenti, hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. 1000 nyamuk akan menggigitnya, tapi dia tak tahu. Dia sebenarnya akan baik-baik saja. Jadi jangan takut Benny, stop larinya. Nyamuk itu lambat, kecepatan terbangnya sedikit di atas 1,5 km per jam. Dan kau tidak bisa lari selamanya. Jadi setelah beberapa jam berlari tanpa tujuan, Benny berhenti. Dia berkeringat dan mengeluarkan bau yang menarik serangga. Seekor nyamuk kecil terbang ke arahnya. Dia berdengung di sebelah telinganya, hinggap di lehernya yang berkeringat dan menggigit. Serangga itu menusuk kulit Benny dengan mulut spesial yang disebut belalai. Nyamuk memompa darah lewat jarum ini. Air liurnya masuk ke tubuh Benny dan menyebabkan reaksi alergi. Lebih tepatnya, sistem kekebalan Benny yang memulai reaksi ini. Sistem imun menganggap air liur nyamuk sebagai musuh dan mengirimkan zat kimia unik ke titik gigitan. Pertarungan antara zat ini dan si penyusup menyebabkan reaksi alergi, seperti kemerahan, bengkak, dan yang terburuk, gatal. Benny mungkin menggaruk dirinya sendiri selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Semuanya tergantung pada cara tubuhnya bereaksi. Setelah kenyang minum darah Benny, nyamuk itu terbang menjauh. Nyamuk itu mengisap darahnya bukan untuk kesenangan sendiri, tapi karena dia harus bertelur. Protein di dalam darah dibutuhkan nyamuk untuk bereproduksi. Telur mereka nggak bisa tumbuh tanpa zat ini. Yap, hampir semua nyamuk yang menggigit adalah betina. Nyamuk jantan lebih suka nektar tanaman dan bunga. Hei, namanya juga cowok. Jadi, nyamuk betina itu terbang menjauh dari Benny. Dia hinggap di tepi danau, tempat markas nyamuk besar berada. Di sini, mereka bertelur, minum air, dan bersantai di bawah sinar matahari. Ada beberapa ratus ribu ekor totalnya, dan mereka semua lapar. Nyamuk betina membawa bau keringat Benny yang juga menarik nyamuk lainnya. Ada sekitar 3.500 spesies nyamuk di bumi. Beberapa di antaranya menyukai bau gula, parfum, atau deodoran. Sementara yang lain suka bau kaki kotor. Daya tarikmu terhadap nyamuk juga bergantung pada apa yang kamu makan hari ini. Banyak permen dan coklat. Sip, sekarang nyamuk merasakan bau manis yang samar datang darimu. Kamu makan bawang putih dan bawang bombay. Nyamuk mungkin gak mau deket-deket kamu. Dan bukan cuma mereka pastinya. Jadi, bau keringat Benny sangat cocok untuk semua nyamuk di tepi danau ini. Mereka menggila, terbang, dan mengejar pria malang itu. Kalau kamu berjalan di dekat air saat malam tiba, jika kamu berkeringat, mengenakan pakaian hitam, dan punya golongan darah O, maka kamu punya peluang besar untuk digigit nyamuk. Dan Benny memenuhi semua kriteria ini. Nyamuk pertama mendarat di kaki Benny. Mereka menggigitnya dan mulai mengisap darahnya. Seekor nyamuk kecil bisa mengisap setetes darah seukuran setengah butir beras. Dikit kan? Tapi kalau ada puluhan, pasti buruk. Benny melawan kawanan nyamuk itu dengan tangannya. Tapi mereka terus datang. Mereka nggak bakal mau melewatkan makan malam selezat Benny. 10, 20, 50, 100 nyamuk. Mereka menutupi kaki Benny. Kulitnya membengkak dan memerah. Benny merasakan sensasi perih. Sistem kekebalannya bekerja secara total, mencoba mengurangi dampaknya dan mengusir para musuh. Tapi makin aktif pertahanan tubuh Benny bekerja, makin buruk yang dia rasakan. Nyamuk yang hinggap di tangan dan kaosnya yang basah menempel di tubuhnya. Yap, corong nyamuk bisa menembus lapisan tipis kain. Benny mencoba kabur, dia tersandung batu dan jatuh. Beberapa serangga menyelesaikan pesta mereka dan pergi untuk memberitahu teman-teman mereka soal makanan gratis ini. Nyamuk dari seluruh danau datang untuk mencicipi Benny. 200 ekor nyamuk meminum darahnya. 3, 5, 7, 900. Dan sekarang 1000 nyamuk telah menggigitnya. Bersama-sama mereka mengisap segelas kecil darah. Tapi yang terburuk adalah mereka terus menggigitnya. Nggak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Meski mereka seharusnya menggigitnya cuma 1000 kali. Satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri adalah ke dalam air. Benny mengabaikan rasa gatalnya, berdiri dan berlari ke tepi danau. Sementara itu, 100.000 ekor nyamuk sudah menggigitnya. Maaf Benny, tapi kita harus menghibur para penonton ya. Jangan khawatir, kamu bakal cepat pulih kok. Dia makin dekat dengan air.
Nyamuk berterbangan di depan wajahnya, jadi dia nggak bisa melihat jalan. Tapi Benny terus berlari sambil mengibaskan tangannya. Sementara itu, kamu tahu momen ketika kamu tidur dan seekor nyamuk terbang ke dalam kamarmu lewat jendela? Cuma satu, tapi suara melengkingnya nyebelin banget kan? Dan sekarang, bayangkan 1 juta nyamuk membuat suara ini. Suaranya mirip saksofon yang memainkan nada tinggi. Maaf kalau kamu pemain saksofon ya. Nah, lari Benny makin lambat. Dia kelelahan dan jantungnya berdetak terlalu cepat. Dia nggak lagi merasakan gigitan dan gatal. Tubuhnya melemah, tapi dia masih bergerak ke danau. Kawanan nyamuk ini sudah mengambil 3 kaleng soda darah darinya. Dan ini serius, Benny mulai demam dan kesadarannya kabur. Sistem kekebalannya tak kuat. Benny nggak bisa lari lagi. Dia kesulitan berjalan. Makin sulit untuk membuat setiap langkah berikutnya. Tepi danau hanya beberapa meter lagi. Tapi udah nggak ada artinya karena Benny udah nggak punya energi untuk bergerak. Jadi dia cuma duduk di rumput dan menerima nasibnya. Dia kehilangan sebotol besar darah dan ini banyak. Ini mungkin serangan nyamuk dengan skala terbesar pada manusia. Kemudian pada detik terakhir penyelamat muncul. Seekor katak berkotek di dekatnya. Dan ada satu lagi. Beberapa puluh katak melompat mendekati tepi danau. Mereka melontarkan lidah seperti tombak dan menangkap semua nyamuk tadi. Benny kembali bersemangat. Dia melakukan upaya terakhirnya untuk mencapai danau. Dia melompat dan, ya, leganya. Air segar yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya dan mengurangi rasa gatal serta iritasi akibat gigitan. Dia menunggu di dalam air sementara pasukan katak memangsa kawanan nyamuk tadi. Serangga yang tersisa pun terbang menjauh. Benny merangkak keluar dari danau. Dia melihat semua katak menangkap nyamuk dan menyadari bahwa serangga yang mengganggu ini penting bagi planet kita. Katak hidup berkat monster kecil ini. Dan selain katak, masih banyak hewan lain yang memakan nyamuk. Kadal, laba-laba, kelelawar, burung, kura-kura, daftarnya panjang sekali. Nyamuk adalah sumber makanan yang gak ada habisnya bagi mereka. Sepasang nyamuk bisa bertelur sampai 200. Mereka tumbuh cepat dan hidup mereka singkat. Tapi jika semua serangga ini menghilang, bencana ekologis mungkin dimulai. Seluruh spesies hewan bisa lenyap dari muka bumi. Katak yang menyelamatkan Benny gak akan ada. Tanpa katak, populasi serangga lain seperti lalat akan mulai bertambah. Mereka akan bereproduksi dengan tak terkendali. Kemudian, seperti domino yang jatuh, masalah lain akan menyusul. Jadi Benny, jangan marah sama nyamuk ya. Begitulah alam. Kamu sebaiknya mengobati masalah gatalmu. Seluruh tubuhnya memerah, ditutupi benjolan kecil. Dia menggaruk dirinya sendiri tapi sia-sia. Rasanya malah makin parah. Selama air liur nyamuk tetap ada di tubuhnya dan sistem kekebalannya melawannya, Benny akan merasakan gatal ini. Untungnya ada banyak minyak dan salep untuk mengurangi efek ini. Tapi cara terbaik untuk menyingkirkan gatal adalah dengan mengabaikannya. Benny hanya perlu mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. Kemudian keinginan untuk menggaruk akan hilang. Benny selamat dari begitu banyak gigitan nyamuk tanpa dampak berbahaya. Tapi beberapa orang kesulitan berurusan dengan satu gigitan. Itu bergantung pada alergi tiap individu. Beberapa orang akan mengalami bentol kecil yang gatal. Sementara yang lain mengalami peradangan parah. Untuk Benny, apa dia bentol-bentol? Bisa lihat sendirilah ya. Cara terbaik untuk melindungi dirimu adalah dengan menggunakan semprotan serangga. Sekarang, Benny menyemprot dirinya sendiri dengan zat ini sebelum keluar rumah dan merasa aman. Tapi mari kita lihat situasi lain. Bagaimana jika Benny diserang oleh anjing besar? Hei, bercanda. Jangan panik, Ben.